Adapun alat dan bahan untuk membuat dekorasi bingkai atau bingkisan bingkai yang berisi emas batangan adalah sebagai berikut. Yang pertama teman-teman harus siapkan yaitu printer L805 atau printer apapun yang bisa dipakai untuk cetak kertas foto. Kemudian teman-teman siapkan juga kertas stiker transparan. Jadi ini digunakan untuk melindungi emas batangannya agar tidak rusak ketika dilem. Kemudian ada kardus sebagai untuk 3D-nya. Jadi kardus ini nanti digunting-gunting, ditempel agar tampak 3D. Terus ada kertas foto. Kertas foto ini digunakan untuk memprint desain-desain atau dekorasi-dekorasi yang kita buat di komputer. Kemudian ada lem tembak. Nah, lem tembak ini akan kita gunakan sebagai alat untuk mengelemnya. Kemudian ada juga pelurunya. Kemudian ada bunga palsu, ada daun palsu juga. Kemudian ada emas itu sendiri. Ini emas mini gold 0,1 gram. Kemudian ada bingkai 4R pop up, ini 3D ya. Jadi bisa lihat ada kedalamannya. Ini pakai akrilik. Oke. Kemudian ada alat tambahan berupa gunting, tang potong atau biasa teman-teman pakai untuk merakit Gundam. Kemudian ada tang jepit untuk membengkokkan nanti kawat-kawat dari bunga dan daun. Oke, itu alat dan bahan untuk membuat bingkai. Prosesnya akan kita praktekkan sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas PKK praktek dengan produk bingkai pop-up. Nah, di sini bingkai yang akan kita buat adalah untuk hadiah wisuda dalam bentuk emas gold, dan kita akan buat desain bingkainya pop-up atau 3D. Nah, saya tidak akan mengajarkan teman-teman atau adik-adik sekalian bagaimana cara mendesainnya, karena itu adik-adik sudah pelajari di kelas 1 di desain grafis dasar, dan di kelas 2 juga teman-teman sudah belajar sama Ibu Tenri di desain grafis percetakan. Jadi kali ini saya akan mengajarkan bagaimana cara proses pembuatannya, proses cetaknya. Untuk proses desainnya teman-teman silakan gali kemampuan teman-teman sendiri. Nah, di sini saya sudah punya desain dengan ukuran yang sudah saya sesuaikan dengan ukuran bingkai. Nah, di sini saya pakai ukuran bingkai 109 mm kali 160 mm. Nah, ukuran bingkai ini biasanya berbeda-beda teman-teman. Jadi setiap teman-teman beli silakan dicek dulu, tapi kurang lebih range-nya hampir sama ya, 109 sampai 160. Biasanya yang selisih sedikit banget. Tapi pastikan setiap mau mendesain dicek dulu dan diukur ulang. Nah, di sini saya punya desain seperti ini. Cuman ini kan temanya kemarin wedding. Saya mau ubah teksnya menjadi happy graduation. Jadi kita akan buat untuk wisuda. Nah, di sini saya ubah jadi happy graduation. Masalah desain teman-teman bisa kreasikan sendiri ya. Nah, di sini saya hanya mengajarkan proses cetaknya. Teman-teman silakan ngulik-ngulik untuk proses desainnya. Mau seperti apa, teman-teman bisa sekreatif mungkin. Nah, jadi saya buat desainnya kurang lebih seperti ini. Di saat desain teman-teman boleh taruh objeknya berada di area kerja dulu ya. Jadi buat kira-kira posisinya nanti seperti apa teman-teman bisa kira-kira. Terus, nah misalnya ini saya mau buat ini ya, from siapa, dari siapa. Misalnya saya mau buat di sini, saya buat from your best friend misalnya. Pokoknya perihal desain teman-teman kreasiin aja
saya tidak akan akan mengulik-ulik banyak-banyak karena teman-teman sudah belajar di mapel desain grafis percetakan di kelas 1 juga udah belajar. Jadi saya hanya lebih ke cara cetaknya aja ya, cara produksinya aja gitu. Oke, kalau udah di grup, nah, pokoknya ini di grup aja. Nah, misal teman-teman mau tambahin foto ya, kalau saya di sini saya tadi udah crop foto saya save as dulu. Saya juga tidak akan ngajarin cropnya, teman-teman sudah belajar kemarin juga ya. Nah, kita buat ini, kita simpan di sini, kita kasih nama, kita kasih PNG dulu, kasih nama klien 01. Nah, oke, kita ambil gambarnya. Belum ke save rupanya, masih 95%. Nah, sudah ke save, kita ambil filenya, masukkan ke dalam Corel-nya. Nah, ini filenya terlalu gede, jadi kecilin. Jadi sebelum di print, teman-teman bisa di layout dulu. Nanti tampilannya mau bagaimana, misal saya mau buat kayak gini. Nah, dan pada saat melayout diperhatikan ada area yang nanti bakal kena frame-nya background. Jadi teman-teman kira-kira aja. Kurang lebih nanti kan gini. Nah, jadi tapi kita nggak taruh di area dalam karena nanti kita kan mau gunting. Jadi kita taruh di area luar. Nah, jadi kita kerja di lembar kerja A4 ya, karena kertas fotonya A4. Kita cari, kita taruh di lembar kerja A4. Nah, sebelumnya pastikan dulu packnya kan seperti ini nih. Pastikan dulu teman-teman buat halaman belakangnya supaya ketika mencetak teman-teman nggak bingung. Caranya klik 2 kali, tek tek. Nah, kasih warna putih, garisnya juga warna putih. Terus kalau udah di lock, diklik kanan lock. Nah, kalau sudah silakan teman-teman atur objek-objek yang nanti mau dipakai. Misal kayak gini kan. Nah, ini tulisannya. Nah, ketebalannya tergantung teman-teman ya. Teman-teman yang atur mau double 2, mau double 3, teman-teman yang atur. Di sini saya cuma buat ketebalan 1 aja. Nah, kalau udah kayak gini, nah ini teman-teman bisa print. Nah, caranya file, print preview. Nah, pastiin printer yang teman-teman mau pakai udah aktif ya. Udah aktif. Nah, di sini saya pakai printer L805. Oke. Kita atur dulu, saya tadi baru colok printer, kita atur dulu. Kita pilih L805. Oh, printernya belum nyala. Kertasnya dulu, kertas fotonya. Nah, bagian glossy-nya kita balik ya, bagian glossy-nya kita akan gunakan. Ini bagian glossy-nya paling depan. Kalau sudah, kita kembali ke printer. Nah, setelah pilih L805, nanti dia akan muncul ready ya teman-teman. Nah, ini belum kebaca. Kita close dulu. Baru file, print preview lagi. Terus pengaturan. Terus pilih L805. Nah, ini udah ready. Baru teman-teman klik yang gambar gear tadi. Ini ya, gambar gear, klik.
Nah, ini teman-teman pilih A4 aja karena kertasnya A4. Terus plain papernya, tipe papernya, boleh pakai photo paper glossy, boleh pakai Epson matte. Di sini saya pakai Epson matte, pakai paper glossy juga bisa. Nah, sini saya pilih height. Kemudian more optionnya saya lepas tentang high speednya. Supaya apa? Supaya hasilnya high, benar-benar high, nggak dibuat cepat. Nah, jadi settingannya paling pertama tadi dokumen size-nya harus A4. Kemudian paper tipenya boleh paper glossy atau photo paper glossy atau Epson matte. Terus settingan quality-nya high. Dan pastinya kalau dia portrait, kalau dia landscape, color atau hitam putih karena kita mau color jadi kita pilih color berwarna. Kemudian ini yang paling penting additional settingnya kita pilih high speed ya. Kita oke. Nah, ini kita pilih as in dokumen aja, nggak apa-apa. Nanti ini area ini yang sepotong ini bisa dipakai, teman-teman bisa didaur ulang lagi, bisa dipakai mencetak juga. Jadi nggak apa-apa. Udah cetak. Kita siapkan kertasnya dulu. Ini kertas fotonya. Kita bagian glossinya kita balik ya, bagian glossinya yang kita akan gunakan. Jadi bagian glossinya paling depan. Oke, kalau sudah kita kembali ke printer. Nah, kalau udah selesai hasilnya seperti ini. Nah, ini tinggal kita eksekusi, kita gunting dan kita tempel di bingkainya. Kayak gitu. Langkah pertama, teman-teman gunting dulu hasil printout cetaknya tadi. Jadi kita gunting sesuai garis yang dibikin. Nah, seperti ini. Kalau sudah, pastikan teman-teman memanaskan lem tembaknya dulu supaya tidak kelupaan. Nah, untuk mempercepat proses kerja, jadi panaskan juga lem tembak. Kemudian teman-teman gunting bagian ini. Karena ini tidak ada garis luar, jadi teman kreativitas saja guntingnya. Boleh di model-model, boleh dibuat flat, tergantung teman-teman. Kalau di sini saya pengen gunting di model gitu ya, teman-teman. Jadi saya akan gunting sesuai dengan imajinasi saya. Saya ikutin aja bentuk dasarnya, kemudian saya bentuk sesuai nah, jadi bisa digunting kayak gini. Nah, untuk tulisannya ini kan masih bisa dipakai nih, digunting rapi aja. Nah, ini masih bisa dipakai nanti. Oke, nah ini kita gunting sesuai kreativitas teman-teman aja. Nggak harus lurus, bisa di model belok-belok gitu.
bisa kayak gini. Terus yang fromnya lagi. Nah, kayak gini. Jadi bahannya ini sudah siap. Oke. Nah, sekarang kita pinggirkan bahan yang tidak kita pakai. Oke. Nah, selanjutnya kita harus membuka bingkainya dulu. Kita buka bingkainya. Oke, jadi tadi udah dibuka bingkainya. Ini masih packingan rapi dari sana ya. Nanti bingkainya bisa pesan online. Teman-teman pokoknya semua serba cari online. Teman-teman yang belanja sendiri, teman-teman yang beli sendiri. Jadi teman-teman yang tahu harganya dan budgetnya berapa ya. Oke, ini perhatikan ini di atas ya. Ini kita lem terus, pastiin jangan terlalu panas lem tembaknya. Kalau terlalu panas nanti bisa ngerusak bingkai nih. Ini panas banget. Nah, kita dingin, agak dingin dulu. Terus ini kita susun kayak gini. Kita pasin. Nah, jadi kalau ukuran saya tadi itu kurang lebih udah pas sebenarnya. Paling hanya lebih sedikit berapa mili aja. Ini kita teman-teman rapiin. Terus teman-teman ini ya, teman-teman rapiin aja. Nah, terus sambil ngelemnya dibuat gini, di model gini. Jadi pas dirapiin gini, teman-teman lem. Kenapa? Biar teman-teman nggak salah posisi. Nah. Ingat ya, ini agak panas ya, tolong hati-hati penggunaan lem tembaknya. Nah. Oke, ini kalau ada bekas-bekas serabut gini, hati-hati jangan sampai merusak bingkainya. Nah, kalau sudah dilem DRS itu di sini lagi. Seperlunya aja ya lemnya, nggak usah banyak-banyak karena nanti bisa ngerusak karena terlalu timbul. Nah, kayak gini nih, rawan banget. Jadi kalau udah terlanjur kena kayak gini, pelan-pelan aja bersihinnya, nggak usah ini. Nah, kemudian kita harus buat pelindung untuk emasnya teman-teman. Jadi ini emasnya biar nggak langsung kena lem tembak sertifikatnya, kita gunting dulu. Kita proteksi pakai stiker transparan. Ini jadi kita gunting dulu stiker transparannya buat proteksi dari si emas. Oke, kalau udah dibuka. Dan walaupun kita proteksi, tetap lem tembaknya jangan panas-panas ya teman-teman pada saat ngelem emasnya, karena ini kan plastik jadi rawan meleleh juga. Nah, setelah diproteksi emasnya teman-teman tadi pakai stiker transparan. Ingat yang diproteksi yang di bagian belakang ya, karena yang di bagian belakang yang mau di lem. Tapi kalau teman-teman proteksi bagian depannya juga boleh, yang penting rapi ya, kuncinya rapi. Oke, sekarang selanjutnya ini sudah jadi. Sekarang kita buat ini ya, hiasan bunganya. Kenapa hiasan bunganya duluan? Karena hiasan bunga itu size-nya agak besar, jadi dia harus dikerja duluan dibanding hiasan yang ditempel. Jangan lupa lem tembaknya dimatiin dulu biar nggak panas banget dan nggak buang-buang lemnya. Oke. Nah, sekarang masalah merangkai itu kreativitas teman-teman aja. Mau pakai berapa jumlahnya, mau gimana modelnya, itu kreativitas teman-teman aja.
Jadi nggak ada aturan baku karena ini kan seni ya teman-teman. Jadi nggak ada aturan baku bahwa teman-teman harus buatnya sama persis. Nah, dililit kayak gini ya. Perhatikan, jadi saat melilit pasti akan ada yang tertarik, jadi dirapiin manual aja. Nah, ini udah jadi, kurang lebih kayak gini. Ini tadi mungkin bingung ya, fungsi tang ini buat apa? Fungsi tang ini buat ini, teman-teman ngelilit sisanya. Ini sisanya dililit. Nah, sisanya dililit gini. Nah, yang nggak kepake ini, teman-teman bisa gunting pakai tang potong. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Lanjutnya lagi, kita buat lagi yang untuk bagian bawahnya dengan bunga yang sama. Masalah layoutnya teman-teman bisa kreativitas sendiri ya, nggak ada aturan bakunya bahwa posisinya harus seperti ini. Nah, ini saya pakai satu lagi variatif biar agak besar ya, ada yang agak besar juga daunnya. Terus pakai yang kecil. Nah, ini dililit. Jadi kreativitas teman-teman aja mau bentuknya kayak gimana. Nah, kayak gini. Terus jangan lupa pakai tangnya tadi ini. Pakai tangnya buat ngerapiin lilitannya. Ini kalau geser daunnya dirapiin aja, pokoknya kreativitas teman-teman aja, nggak ada aturan bakunya. Nah, kalau ada yang lebih dipotong aja nih. Nah. Oke. Jadi kayak gini. Nah, ini udah jadi dua bunganya. Udah jadi dua bunga. Udah jadi hiasan ini juga. Nah, proses berikutnya teman-teman, kita akan membuat tempat 3D-nya ya. Jadi saya pakai kardus bekas. Nah, saya akan pakai kardus bekas. Saya akan gunting. Guntingnya sesuai kebutuhan teman-teman aja. Misal saya pakainya begini. Nah, ini teman-teman pinggirin. Ini saya mau pakai untuk ini. Nah, ini saya pakai seperti ini teman-teman. Jangan lupa dinyalain. Jangan terlalu panas juga. Oke, tadi saya ternyata sempat ngalamin kendala karena udah kerekam jauh tapi nggak kerekam. Ya udah saya cetak ulang, saya print ulang. Jadi ini udah di tahap sini ya, tadi di tahap sini. Nah, ini selanjutnya kita akan buat seperti ini. Jadi kita akan buat timbul orangnya. Nah, kita pakai bahan kardus ini buat bikin bahan timbulnya. Jadi kita atur. Nah, kenapa saya buat seperti ini? Kenapa saya buat kompleks? Karena kelemahan dari kertas foto ini semakin lama usianya dia akan semakin melengkung. Jadi kalau teman-teman nggak buat dalam jumlah banyak atau nggak buat detail, nanti cepat melengkung. Jadi teman-teman harus buat secara detail.
Jadi kita tempel buat bikin biar 3D. Jadi jangan biarin lem tembaknya dalam keadaan panas terus ya. Kalau udah panas banget dimatiin biar nggak ngerusak kertas fotonya. Nah bentuknya nggak harus rapi kalau ininya, yang penting nggak kelihatan aja. Nah yang penting nggak kelihatan. Dan selain nggak kelihatan, itu juga mengcover agar tidak gampang melengkung. Jadi teman-teman juga harus pikirkan dibentuk bagaimana supaya dia nggak gampang melengkung. Nah ini kita kasih lem. Jadi kita akan tempelkan ke area bingkai. Gini ya. Nah udah kayak gini. Nanti kalau udah kayak gini kita tempel bunganya di area sini. Boleh dibuat gini, boleh dibuat kayak gini juga. Nah, pokoknya sekreatifnya teman-teman aja, naruh bunganya. Dan perhatiin framingnya, nanti yang bagian ketutup yang mana, itu yang perlu diperhatikan. Nah, oke. Terus ini begini juga boleh. Jadi kalau saya kurang serak sama modelnya, teman-teman rapiin aja. Nah misalnya kayak gini, udah teman-teman rapiin, terus lem. Nah, lem area bawahnya. Ini bakal sering ngalamin serabut-serabut gini. Dan ini nanti bakal ketekuk karena kena area pinggirnya ya. Kemudian ini bisa ditempelkan gini. Dilem dulu. Dilem. Nah kayak gini. Oke. Nah kalau udah, masih ada satu bagian yang belum kita tempelin, ini fromnya. Kita gunting lagi boxnya. Kita buat ini kotak. Saya lupa matiin. Nah resikonya kalau lupa matiin lem tembak itu panas banget ya, panas banget. Dan ini jadi kayak gini, menghambat kerja kalian. Nah kalau udah, nah, kasih kayak gini. Kita tempel. Oke. Nah kalau udah, dirapiin serabut-serabutnya teman-teman, dirapiin. Jangan sampai ada bekas-bekas lemnya ya, itu jelek banget nanti hasilnya. Nah,
Kalau udah, kasih lem, taruh di area yang di gini misalnya. Oke, jadi area kayak gini. Nah, emasnya ini ya, emasnya ini bisa teman-teman taruh di sini. Nah, oke, bisa pakai kardus juga biar timbul sedikit. Gak usah dua, satu aja. Oke, kayak gini. Nah, ini udah tinggal dibersihin aja teman-teman. Nah, bisa dites. Perhatikan ya ininya ya, framing bunganya jangan sampai rusak. Nah, hasilnya kayak gini. Ini lucu ya. Nah, ini teman-teman bisa tambahkan lampu. Tadi saya lupa taruh di bawah ada lampu. Ini saya punya lampu kurang lebih 1 meter, pakai baterai dayanya. Kita bisa tambahkan di sini teman-teman. Nah, sebelum kita kasih lampu, kita bisa bersihkan ininya, area ini. Ini adalah proteksi dari tempat pembelian bingkai ya teman-teman. Nah, ini proteksinya mereka, biar bingkai teman-teman ini nggak lecet. Nah, kita rapiin kayak gini. Nah, kayak gini. Ini kita bersihkan pakai hand sanitizer, sayang biar steril, juga biar kacanya mengkilat ya. Gunakan tisu atau kanebo untuk membersihkan. Silakan satu arah. Nah, satu arah. Yang di dalam juga. Nah, kita pakai tisu lagi. Nah, ini udah bersih ya. Kalau misalnya masih agak belum bersih, teman-teman bisa rapiin lagi, bisa bersihin lagi. Nah, kalau udah bersih kayak gini, kita bisa pasang lampunya. Ini kita areanya dibersihin dulu, dirapiin dulu. Nah, cari pengawas yang rapi, yang bersih. Nah, kita pasang lampunya ya. Kita pasang lampunya. Ini kita buka. Nah, ini ada pelindungnya biar dayanya nggak nyala terus. Ini bisa kita lepas kalau kita mau tes lampunya. Nah, ini nyala. Kita bisa pasang lagi kalau kita nggak mau nyalain. Terus kita bisa atur ini, kita pasang sesuai dengan yang kita mau. Nah, oke. Nah, ini kita bisa rapiin, kita lurusin dulu teman-teman lampunya. Kita lurusin. Nah, kita lurusin dulu. Kita lurusin. Kalau udah, kita rapikan. Kita pasang rapi pada bingkainya. Kita bisa gunakan pengait yang ada di dalam bingkai ini untuk merapikan ya. Jadi kalau di bingkai yang saya beli ini ada pengaitnya. Nah, nggak tahu nanti yang teman-teman bakal beli bingkainya ada pengaitnya apa enggak. Ini kayak ada pengaitnya, jadi saya bisa rapikan dan dicantolkan ke pengait. Kalau
takut luka pakai ketan. Ini memang agak sulit ya teman-teman untuk ngatur lampunya. Teman-teman bisa sekreatif teman-teman aja ngakalin ini lampunya. Nah. Ini agak ini ya, agak ribet ya pasang ini ya lampunya. Ya nggak usah dipasang pakemnya, nggak usah terlalu permanen gimana. Pokoknya yang penting dia masuk di area frame. Kalau saya yang penting kayak gini aja. Kalau misalnya dia ini agak ganggu, nah, bisa disangkutin di sini teman-teman. Nah, bisa dibuat kayak gini juga teman-teman. Jadi pokoknya sekreatif teman-teman aja ngakalin lampunya. Pokoknya sekreatifnya aja dibentuk. Karena ini kawat jadi gemetuknya gampang. Ya gampang-gampang susah sih. Tapi ya teman-teman pasti bisa kok. Waalaikumsalam. Iya. Masuk. Nah, disangkutin ke sini aja. Oke. Jangan sampai dia nutupin desain kalian pokoknya. Waalaikumsalam, masuk. Udah, di Bu Nura ini di tempat kelasnya atau di kelas lain mungkin? Di kelasnya, Bu. Nah, ini dimasukin kayak gini. Jadi kalau udah rapi lampunya,
dirapiin. Kayak gini dirapiin. Nah, bisa dites. Dilepas dulu penguncinya. Nah, jadinya kayak gini. Nah, kalau udah bagus gini, teman-teman bisa ngerapiin. Nah, ini bisa dirapiin penguncinya. Nah, penguncinya dirapiin. Nah, ini ada yang keluar ternyata lampunya. Pantesan agak susah ngerapiin ini. Nah, udah. Oke, kurang lebih kayak gini. Ini tinggal teman-teman dirapiin aja. Dilem tembak boleh, di sininya boleh, tergantung targetnya teman-teman di mana. Kalau teman-teman mau buat digantung berarti ditaruh di samping. Kalau teman-teman mau untuk ditaruh di meja, ini dilem di sini aja. Nah, ini pakai lem tembak aja. Karena ini belum panas. Nah, ini udah jadi. Nah, unyu kan ini salah satu produk PKK yang bisa teman-teman pilih untuk produknya teman-teman ya. Nih. Nah, ini kalau teman-teman sudah selesai, bisa dimatiin atau langsung di lock ini. Tapi dimatiin dulu, tekan tombol sekali lagi, nah, terus di lock kayak gini. Ini udah nggak bakal bisa nyala dan bakal hemat baterai sampai ada yang beli. Tapi ini hanya untuk sampel. Jadi teman-teman kalau misalnya mau bikin katalog apa, bikin contoh misalnya, nah, bisa bikin kayak gini dulu. Nanti bisa di custom sama pembeli yang lain misalnya, kayak gitu. Oke, sekian produk PKK bingkai pop up dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.